Selamat siang. Ketemu lagi sama saya teman-teman dari AFC ya. Saya opening dulu. Rame. Tolong teman-teman mikirnya nggak usah dinyalain ya. Nanti soalnya kasihan yang suaranya pecah-pecah kan kita connect ke 500 orang nanti belum di apa di Facebook juga nanti terganggu. Saya mau nanya apa kabar semua teman-teman? Mantap ya. Tetap semangat ya teman-teman karena berita bahagianya di bulan Mei ini kita kembali meroket ya teman-teman ya. Saya lihat eh, kita baru jalan bulan Juni mungkin belum seminggu tapi kita udah very good sampai lebih hebat dari Maret. Pasti ini semua kerja keras teman-teman semuanya. Saya mau kasih tahu bahwa yang lagi nyerah sekarang, yang lagi putus asa sekarang, saya cuma bilang that's okay karena semua orang lewati tahap itu teman-teman. Nggak semua saat orang join di site ingin sukses nggak seperti kayak nanti ada pelangi kata-kata positif motivasi tiba-tiba ada 100 juta per bulan ya, tapi di saat Anda mau sukses Anda seperti siap hidup lebih susah lagi dari keadaan Anda yang sebelumnya karena Anda akan keluar dari zona nyaman Anda akan dihajar habis-habisan, dan ketika Anda lewati itu baru itulah namanya sukses. Teman-teman yang datang sekarang terus 200 setiap hari, kita kemarin 500 orang 300 orang di Facebook, 5.000 orang bahkan after view-nya. Saya mau bilang ke teman-teman bahwa selalu ada jalan, selalu ada peluang, nggak usah nyerah. Bisnis ini emang nggak gampang, tapi kalau Anda bisa lewati teman-teman, hidup Anda akan berubah 100%. Nah hari ini teman-teman kita selalu ada, setiap Sabtu umumnya adalah harinya dokter. Saya mau opening dulu, ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman. Kenapa? Saya mau kasih tahu kalau setiap Senin biasa home talk atau NDO. NDO itu buat teman-teman bisa ikut training. Jadi ada pelatihannya sih, gimana sih jalaninnya, prospeknya yang gimana sih, gimana cara closing yang baik, itu ada semua di hari Senin biasanya. Kalau nggak ada NDO, New Distributor Orientation, trainingnya adanya home talk. Jadi training juga home talk itu kita bisa belajar dari experience orang. Kalau setiap Rabu biasanya LOP, penjelasan slide, presentasi gitu ya, membangun percaya diri, gimana cara jelasin, kita bisa belajar dari sana. Kalau setiap hari Jumat saya mau bikin kayak bukan entertainment ya, pelatihan-pelatihan tapi secara soft banget gitu loh, kayak kemarin cara baca tubuh, cara baca muka, cara baca, nanti besok teman-teman udah bisa tahu tuh kalau jilatnya gini gimana gitu-gitu ya. Ada siaran ulangnya di Facebook, jadi teman-teman itu tiap hari Jumat nanti saya akan kelola nih hari Jumat terus. Jadi kayak soft skill lah, jadi kita bisa juga mancing buat orang-orang awam, yuk belajar yuk ada kelas baca muka gratis gitu loh. Kan kita bisa juga ajak ke sana. Tunggu saya baca-baca dulu ya. Nggak pernah. Kalau kalau pelatihan nggak pernah ada siaran ulang. Kenapa? Karena nanti kita sekarang teman-teman lagi jadi pusat perhatian. Banyak yang mau kopi-kopi kita, banyak yang mau manfaatkan kita. Kayak salah satu kayak produk juga banyak yang sekarang mengaku juga ya. Gampang lah, tapi kalau kalahin soalnya gampang lihat kalau udah made in Tangerang udah selesai, prinsipnya udah begitu. Jadi kalau training khusus untuk kita aja, nggak ada siaran ulang, datang atau nggak dapat, that's it. Nah hari ini Sabtu, setiap hari Sabtu umumnya dokter, dan dokternya selalu digilir. Nah hari ini kita bintang dokternya spesial banget, jujur aja dia spesial banget bagi saya. Dia salah satu direktur rumah sakit di Bali, yang salah satu rumah sakit yang terbesar, namanya Dokter Buana juga. Dokter Buana ya, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut, ada yang pernah enggak. Setiap dokter punya style beda-beda teman-teman, jadi nggak bisa dipukul rata. Sebelum kita mulai sesinya, saya mau himbau bahwa dalam level bertanya, biar nggak muter-muter banget, ada 3 hal yang nggak bisa produk kita ya.
Artinya nggak bisa, maksudnya gini, nggak bisa disembuhkan. Nomor satu adalah kanker. Kanker basically nggak bisa disembuhkan, teman-teman. Apakah dia akan terbantu? Yes, dia akan terbantu banget. Apakah kita ada testimoni orang yang bisa sembuh? Yes, kita punya. Tapi untuk bilang bisa menyembuhkan itu lain hal. Kenapa? Karena kita company yang menjalankan etika bisnis yang baik. Maka kami tidak akan pernah namanya overclaim. Teman-teman setuju ya bahwa kita punya etika dalam berbisnis, apalagi di AFC yang dipantau oleh manajemen Jepang dan semuanya, maka kita tidak ada overclaim. Maka tidak bisa menyembuhkan kanker apapun, teman-teman. Nggak akan bisa. Dan memang obat kanker nggak ada. Jadi bukan SOP bisa, yang itu bisa. Ada katanya produk dari Korea bisa. Nggak ada yang bisa sembuhin kanker. Itu satu. Sampai detik ini. Tapi apakah terbantu? Yes, terbantu. Apakah ada testimoni sembuh itu? Ada. Tapi bukan ada testimoni sembuh. Jadi bisa bilang sembuh. Betul ya teman-teman ya? Jadi bukan ada kanker pankreas, kayak kita nih banyak nih kanker, sembuh banyak. Tapi bukan artinya kita bisa bilang sembuh. Jadi bukan gini loh teman-teman. Bukan karena ada testimoni, jadi kita bisa bilang sembuh. Sebaliknya, bukan karena nggak ada testimoni, artinya nggak bisa sembuh. Satu, kanker. Nomor dua adalah autoimun. Autoimun tidak bisa sembuh juga. Loh, di AFC banyak tuh testimoni lupus, banyak banget. Lupus, psoriasis, vitiligo, itu autoimun semua. Rematik, tapi kita tidak boleh bilang bisa sembuh. Ada testimoninya, tapi nggak berani bilang sembuh. Dua. Nomor tiga adalah genetikal, yang sifatnya genetikal. Apa tuh maksudnya, Pak? Dari lahir kondisinya seperti itu. Contoh, dia bocor jantung. Tapi dari kecil, dari lahir udah begitu kondisinya. Nggak bisa. Tuhan udah ciptain begitu, maksudnya gitu loh ya teman-teman, ya paham ya? Nggak bisa juga. Turunan, yang sifatnya turunan gitu loh. Diabetes turunan, wah udah susah. Yang tipe 1, wah terbantu ya terbantu. Tapi secara medis, karena kami AFC ini orang bilang herbal, natural atau apapun, tapi kami tidak sama sekali. Kami bukan produk yang maksudnya tidak percaya medis, kita justru partnernya medis gitu loh. Produk ini pakai teknologi, ada uji klinis nih, hasil medis produk ini. Jadi ini penyeimbangnya, genetikal 3. Yang keempat, anatomical. Contoh, anatomical tuh kayak patah tulang. Patah tulang ya. Patah tulang bisa nggak minum SOP? Bisa ya, bisa aja. Tapi tetap Anda harus operasi patah tulangnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya nggak melebar terus kemana-mana. Sebelum lanjut lagi sesi, kan saya nunggu nih, biar 300 lebih, biar nggak ketinggalan teman-teman kita. Selanjutnya adalah dosis. Dosis, teman-teman. Karena kita bukan obat, artinya tidak ada dosis. Jadi patokannya apa Pak maksudnya? Semakin banyak Anda minum, pasti semakin cepat. Betul ya? Karena apapun yang Anda minum itu harus patokannya berat badan. Contoh, saya berat badan saya 90 kilo. Ya nggak bisa dong saya minum sama orang yang berat badannya 40 kilo. Paham ya teman-teman ya? Karena saya makannya aja orang yang 90 kilo sama yang makan 40 kilo udah beda. Jadi dosis itu berat badan dulu timbangannya. Dan saya yakin dokter-dokter juga melakukan hal itu ya, dosis by berat badan, keparahan penyakit, kayak gitu-gitu loh. Nah kedua, berat badan. Kedua kita bisa lihat tentang berapa parah penyakitnya. Jadi pasti yang parah sama yang nggak parah pasti beda ya teman-teman ya. Sama kayak kita konsumsi vitamin, kita udah kena COVID sama belum COVID aja pasti beda minum vitamin C-nya. Jadi tingkat keparahannya. Itu sih mungkin acuan-acuan dulu teman-teman ya. Jadi soalnya kita kan Zoom udah hampir 3 bulan nih. Dan setiap sesi dokter pertanyaannya relatif sama. Jadi kita yang lebih bijak kitanya, karena Anda semua di sini mungkin sebagian besar udah leader. Leader itu gimana sih? Kadang kita ya menimbang juga.
Contoh, Anda prospek Tony, contoh ya. Nah, Tony ini kondisinya nggak mampu. Nah, kita sendiri bisa timbang gitu loh teman-teman. Kalau dia minum sebaiknya berapa, gitu ya. Akan lebih baik kan dia minum secara konsisten. Bukan dia minum sehari 4, seminggu habis, udah nggak minum lagi. Gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Patokannya begitu. Ini ada nanya satu sasaran untuk berat badan berapa? Nggak, bukan begitu loh. Tadi Pak Priyo Widodo bukan tangkapnya kayak gitu ya. Saya 90 kilo, basically satu hari, contoh saya 4. Oh dia 40 kilo, which is mungkin satu hari 2. Semakin, intinya gini sih, semakin banyak produk Anda minum, ya pasti semakin cepat progresnya. Itu udah hukum ya. Semakin sedikit ya pasti agak lama. Nah teman-teman, hari ini adalah Dokter Buana. Dia masih aktif sebagai direktur salah satu rumah sakit terbesar di Bali. Mungkin juga nanti di ending session dia akan ngomongin COVID, karena semua rumah sakit di Indonesia lagi fight COVID-19. Beliau juga handle itu, nanti kita lihat apa yang dia sharingin ke kita ya. Ini udah 350-an, saya bisa mulai ya teman-teman ya. Kita udah 350. Saya akan share screen dulu. Tunggu. Nah, oke. Sekalian saya boleh panggil Dokter Buana aja mana? Dok? Ya. Oke. Oke deh, Dokter Buana, tempat dan waktu saya kembalikan ke suhunya ya. Ya, terima kasih Pak Niko. Selamat sore Bapak Ibu, ketemu kembali di acara yang sangat bagus ini ya. Kita sharing ya Bapak Ibu. Ya, saya perkenalkan ulang lagi ya. Nama lengkap saya Dr. Ngurah Buana. Saat ini tinggal di Denpasar ya. Tadi udah dijelasin sama Pak Niko. Saya memang masih aktif sebagai salah satu direktur di salah satu rumah sakit swasta di Bali ya. Baik, kita akan sharing sore hari ini. Kita khusus membicarakan masalah SOP ya. Nah, kita kenal SOP itu di apa namanya sering disebut sebagai marine placenta ya. Jadi salah satu terapi saat ini yang memang sangat bagus untuk terapi sel ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu semua dulu kita menyatukan satu konsep dulu ya, bahwa yang kita akan bicarakan sampai terakhir nanti ini adalah berbicara tentang suatu proses degenerasi ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kematian seperti itu, jangan dikonsepkan bahwa ya semua orang juga bisa mati, anak kecil juga bisa mati, tapi yang kita bicarakan sekarang ini adalah bagaimana satu proses kematian yang didahului oleh satu proses degeneratif. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, karena produk yang kita akan bicarakan ini memang fungsinya adalah untuk terapi sel, jadi untuk mengatasi proses degeneratif gitu ya. Baik, Pak Niko, next. Ya, Bapak Ibu, di slide ini kita lihat ya kenapa kita bisa mati gitu ya. Nah, dalam satu proses kehidupan pasti akan diakhiri dengan proses kematian, kan seperti itu ya. Jadi anak-anak baru lahir pun bisa mati, atau bayi dalam kandungan pun bisa mati. Nah, orang tua yang sudah tua pun gitu masih tetap hidup, tapi orang yang umur dewasa tiba-tiba bisa mati dan sebagainya. Jadi, nah sekarang yang kita ingin satu konsepkan di sini adalah proses kematian itu oleh karena apa. Nah, ini yang kita akan bicarakan sekali lagi, ini berhubungan dengan degeneratif ya. Oke, next Pak. Nah, tadi saya bilang ada proses degeneratif, itu berhubungan dengan proses penuaan ya, dari proses penuaan. Jadi di saat kita mengalami usia yang semakin tua, itu membuat sel-sel kita itu akan fungsinya akan semakin menurun ya, oleh karena terjadi satu kerusakan ya. Organ-organ akan mengalami penurunan fungsi oleh karena ada sel-selnya yang rusak, sel-selnya yang mati ya. Sehingga pada saat suatu ketika
ya, organ-organ yang menunjang tubuh kita, yang kita sebut sebagai organ-organ vital kita itu mengalami satu proses kematian yang tidak bisa berfungsi secara optimal lagi untuk menyokong kehidupan, ya disitulah terjadi satu proses yang kita sebut sebagai kematian. Ya, jadi sekali lagi ini alamiahnya, ya. Jadi alaminya bahwa penuaan itu akan mengakibatkan terjadi suatu proses kerusakan sel ini yang akan mengakibatkan suatu kematian sel, ya. Nah, kematian sel yang sedemikian banyak mengakibatkan satu ataukah banyak fungsi dari organ vital itu yang mengalami kerusakan, yang tidak bisa berfungsi dia untuk menyokong kehidupan, disitulah proses kematian akan terjadi gitu, ya. Oke, next Pak. Ya, ini data tahun 2016 ya, bahwa penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya ini penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian yang terbanyak di seluruh dunia ya. Tapi belakangan ini kan cancer udah mulai naik ya, cancer udah mulai naik beberapa di negara-negara tertentu, malah cancer menjadi penyebab kematian yang terbanyak ya. Tapi ini dilaporkan ke seluruh dikumpulkan di seluruh dunia. Jadi penyakit jantung, stroke, penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi kebanyakan bahwa proses penyakit ini didahului oleh satu kerusakan di pembuluh darah. Ya, sekali lagi kerusakan di pembuluh darah. Ya, kita sakit jantung pasti hubungannya ke pembuluh darah. Stroke juga demikian. Ya, tapi ada juga penyakit-penyakit infeksi seperti penyakit paru-paru. Ya, itu juga bisa menyebabkan satu proses kematian. Ya, misalnya juga ada diare, ya penyakit infeksi yang lain. Ya, kalau kecelakaan lain lagi urusannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kita harus jaga mulai saat ini adalah jagalah kesehatan kita terutama di pembuluh darah. Ya, karena itulah yang memegang peranan penting ya, bahwa seluruh sel kita, seluruh tubuh kita, organ kita itu membutuhkan apa? Yang pertama adalah oksigen ya, yang kedua adalah makanan, zat makanan yang memang untuk nutrisi sel kita. Semuanya itu dibawa oleh darah melalui aliran pembuluh darah. Jadi sekali lagi ini yang harus kita jaga ya untuk keberlangsungan hidup kita. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, secara alamiah tadi saya katakan bahwa setiap hari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu mengalami proses kematian ya. Jadi ada sel-sel di dalam organ kita itu yang memiliki masa hidup ya, seperti pembuluh darah misalnya dia memiliki sel darah putih misalnya 120 hari ya. Atau sel jantung itu bisa bulan-bulanan dia memiliki masa hidup ya. Ada yang hanya ukurannya sedetik dia bisa mati juga gitu. Nah, jadi setiap hari sel kita itu mengalami suatu proses kematian ya, dan proses penggantian. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita bisa bertahan hidup ya. Kenapa anak-anak atau bayi proses perbaikan selnya demikian bagus ya, karena proses penggantian sel-sel yang rusak dan yang mati itu lebih cepat pada anak-anak atau bayi-bayi gitu. Kenapa orang tua misalnya mengalami satu lukanya tidak sembuh-sembuh atau lama sekali sembuhnya ya, kenapa seperti itu? Ini semuanya kembali ke masalah kemampuan dari sel kita itu untuk melakukan regenerasi. Jadi, nah kalau seandainya proses penggantian ini tidak terjadi sama dengan jumlah sel yang mengalami kematian, inilah yang kita katakan sebagai proses degeneratif, proses oleh karena penuaan. Ya, jadi semakin tua umur, ya semakin umur bertambah tua, jadi kemampuan tubuh kita untuk menggantikan sel yang mati dan yang rusak tersebut akan semakin berkurang. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, nanti saya jelaskan. Ya, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi bahwa di dalam tubuh kita terjadi proses pergantian yang jumlahnya miliaran ya. Ini satu data saja ya secara ilmiah ya, bahwa sekitar 400-an miliar sel itu mati dan tergantikan ya. Jadi masing-masing organ kita memiliki kehilangan sel yang berbeda-beda ya. Oleh karena apa? Oleh masing-masing sel yang membentuk organ tersebut memiliki masa hidup yang berbeda juga. Seperti itu ya.
Oke, next Pak. Nah, kita yang bertahan hidup sampai sekarang ini karena satu proses regenerasi. Jadi kesimpulannya begini. Jadi kalau terjadi proses degeneratif, ya terjadi proses penuaan, lawannya itu adalah regenerasi itu. Lawannya itu adalah diremajakan. Jadi gitu. Jadi proses penuaan kita gantikan dengan proses peremajaan. Nah, sel tubuh kita pun mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi sel tubuh kita pun mampu untuk melakukan itu. Nah, akan tetapi sekali lagi akan tetapi kemampuannya dia untuk melakukan proses regenerasi semakin tua umur itu yang semakin berkurang. Oleh karena apa? Oleh karena stem cell yang ada di dalam tubuh kita, ya, stem cell yang ada di dalam tubuh kita itu semakin lama atau semakin menua jumlahnya semakin berkurang. Ya, kita tahu stem cell itu sebagai sel induk ya, sebagai sel induk. Jadi dia mampu untuk melakukan satu proses pembelahan menjadi dirinya sendiri, ya. Itu satu. Yang kedua, dia mampu untuk menjadi bentuk sel organ lain. Jadi ada dua kemampuan dari stem cell ini. Yang pertama adalah mampu menjadi dirinya sendiri, ya. Yang kedua adalah mampu untuk berubah menjadi sel yang menjadi sel dalam bentuk yang lain, berdiferensiasi. Nah, kemampuan ini hanya dimiliki oleh satu-satunya yang kita sebut sebagai stem cell, ya. Sedangkan sel-sel pada organ yang lain itu hanya mampu untuk membelah menjadi dirinya sendiri. Ya, nah ini. Jadi dia tidak bisa menjadi stem cell. Nah, ini yang harus kita pahami. Anak-anak memiliki stem cell yang masih bagus, 100%, ya. Semakin umur 18 tahun sudah berkurang. Nah, berkurangnya itu maksudnya gini. Misalnya pada anak-anak memiliki komposisi satu stem cell sama dengan 1 juta sel, ya 1 juta sel. Nah, pada umur tua itu bisa satu sel berbanding dengan 10 juta sel atau 100 juta sel. Jadi seperti itu perbandingannya. Jadi semakin tua stem cell kita semakin berkurang. Ya, kemampuan dia untuk menggantikan sel yang rusak, sel yang mati semakin berkurang juga. Gitu. Ya, oke. Untuk membuat organ tetap bekerja dengan baik, saya lagi kesimpulannya. Maka sel yang mati itu harus digantikan. Inilah sebagai proses regenerasi sel. Ya. Next, Pak. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tidak terjadi proses regenerasi? Ya, Bapak Ibu, kumpulan dari sel itu membentuk organ. Ya, jadi sel-sel jantung misalnya berkumpul menjadi membentuk organ jantung. Jadi sel-sel hati berkumpul menjadi organ hati. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya sel-sel yang membentuk organ hati, organ jantung itu tidak diregenerasi itu. Ya, sehingga apa? Organ tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, kalau organ tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka jaringan ataukah sistem-sistem yang berhubungan dengan sistem yang lain di dalam tubuh kita itu menjadi rusak. Ya, nah rusak inilah yang mengakibatkan terjadi satu kegagalan. Kegagalan inilah mengakibatkan satu proses kematian. Jadi gitu ya. Nah, tapi organ vital kita kalau terjadi satu proses kerusakan, dia akan berakibat ke organ vital yang lain. Ya, bisa berdampak ke sana. Nah, kumpulan dari organ vital ini itu akan mempercepat satu proses kematian, ya. Jadi seperti itu. Next, Pak. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah satu proses yang terjadi alamiah dari dalam, ya. Jadi proses penuaan proses penuaan terjadi mengakibatkan satu kerusakan. Jadi bertambah umurnya kita itu suatu proses penuaan itu pasti terjadi, gitu. Ya. Tetapi ada proses-proses penuaan, ya. Proses penuaan akibat dari kerusakan sel itu yang bisa diakibatkan dari pihak luar. Ya, contohnya seperti ini. Next, Pak. Ya, kita ketahui sekarang banyak sekali ada satu kondisi di luar yang sangat berbahaya, ya. Bisa next, Pak? Ya, seperti contoh polusi udara, ya, makanan yang tidak sehat, minuman yang banyak mengandung alkohol misalnya, ya, banyak pengawet pada makanan, ya, pestisida dan sebagainya, ya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membentuk satu kondisi yang disebut sebagai partikel bebas. Ya, partikel bebas inilah yang akan mengganggu sel normal kita di dalam tubuh.
tubuh kita. Itulah yang mengakibatkan sel kita menjadi cepat rusak, menjadi lemah dalam kehidupannya, dan mengakibatkan suatu kerusakan. Nah itulah makanya banyak sekali produk-produk yang sekarang ada di pasaran mengatakan bahwa ini anti partikel bebas, ya. Di kita minum, tubuh kita bisa sah-sah saja, semuanya bisa mengkonsumsi itu, ya. Yang pasti adalah bahwa kondisi di luar sangat bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah ini dengan kita semakin menyadar pentingnya kesehatan yang harus kita jaga mulai sekarang ini, itu sudah sangat satu bagus sekali, ya. Apapun produk yang kita minum, yang intinya adalah untuk menjaga kesehatan, ya, menghindari suatu proses kerusakan dan kematian sel yang semakin dini, itu sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kita, ya. Jadi sekali lagi, kondisi di luar sangat-sangat berdampak sekali terhadap proses kematian dan kerusakan sel yang lebih dini. Ya. Next, Pak. Nah, apa yang kita sebut sebagai terapi sel, ya. Nah, ini yang saya ceritakan ini adalah satu proses terapi sel yang mulai berkembang belakangan ini, ya. Next, Pak. Ya. Mungkin saya tadi sudah menjelaskan ya tentang stem cell, ya, karena di terapi sel yang dipakai sekarang sebagai suatu terapi untuk pengobatan suatu penyakit itu memang didasarinya adalah kemampuan dari stem cell tersebut. Nah, oleh Dr. Kaplan sendiri mengatakan bahwa stem cell itu adalah sel penyembuh yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Jadi seluruh tubuh kita itu memiliki stem cell. Ya, jadi tidak hanya plasenta, jadi tidak hanya sumsum tulang belakang, ya. Malah sekarang diteliti lemak kita itu memiliki stem cell yang paling banyak, ya. Ya mungkin di daerah Jakarta, di Bandung yang saya tahu kemarin saya ikut seminar bahwa salah satu laboratorium sudah mengembangkan satu metode pengambilan lemak tubuh kita sendiri, itu dikembangkan, diambil stem cell-nya, dibiakkan, kemudian disuntikkan kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Itu akan membuat stem cell-nya semakin bertambah banyak di dalam tubuhnya. Nah, itu kita katakan bahwa perkembangan ilmu tentang terapi sel di Indonesia juga sudah semakin banyak, ya. Nah, tetapi ada satu kendala-kendala yang mungkin yang kita bisa sampaikan sebentar, ya. Bagaimana terapi sel yang sebenarnya ada sekarang ini untuk pengobatan satu terapi penyakit tertentu pada masyarakat, ya. Next, Pak. Ya, ini sebuah penampakan ya dari stem cell di sebuah mikroskop ya. Jadi ya kita bisa membayangkan lah seperti beginilah namanya stem cell itu, ya. Next. Nah, jadi begini, proses perkembangbiakan stem cell di sebuah laboratorium adalah seperti begini. Jadi satu organ misalnya plasenta diambil dari tubuh manusia, kemudian dibiarkan di sebuah laboratorium, ya. Itu dibiarkan menjadi sel-sel muda, ya. Nah, sel-sel muda stem cell itulah yang kemudian dalam jumlah tertentu itu disuntikkan ke organ yang ingin diperbaiki, ya. Ini misal penyakit leukemia misalnya, dia disuntikkan ke pembuluh darah, ya. Berapa kebutuhannya, yaitu tentu sesuai dengan berat badan dari pasien itu, ya. Itu disuntikkan. Nah, harapannya adalah sel-sel itu akan membentuk sel-sel yang baru, ya, sesuai dengan penyakitnya, misalnya leukemianya yang ingin diperbaiki, ya. Nah, itu akan berkembang menjadi sel-sel yang baru yang sesuai dengan sel mana yang rusak, gitu, ya. Nah, inilah yang bisa menggantikan sel-sel yang rusak tersebut, sehingga fungsi dari sel-sel darah putih tersebut, misalnya leukemia tadi misalnya, akan membaik lagi, gitu, ya. Sama prosesnya kalau seandainya pasien ada yang menderita gagal ginjal misalnya, ataukah memiliki penyakit diabetes misalnya. Jadi stem cell-nya itu diambil, kemudian dibiarkan di laboratorium, kemudian terbentuk sel-sel muda, ya, sel-sel muda. Jumlahnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien tersebut, disuntikan, ya, disuntikan ke pankreasnya begitu. Nah, jadi sel-sel muda itu akan membentuk sel-sel pankreas. Nah, dengan terbentuknya sel pankreas akan diharapkan, ini ngomongin diharapkan ya, belum satu kepastian ya. Kepastian maksudnya itu suatu proses.
diharapkan akan membentuk sel-sel pankreas yang baru. Nah, sel pankreas yang baru inilah yang akan membuat organ pankreas tersebut bisa berfungsi kembali untuk menghasilkan insulin. Jadi insulin yang ada terbentuk kembali itu bisa menurunkan gula darah yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Jadi seperti itu proses dari terapi sel ini gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa sel-sel ini, sel stem cell ini yang bisa berkembang menjadi sel dewasa, ya, sel dewasa. Jadi akan bisa membentuk sel saraf, akan membentuk bisa sel jantung dan lain sebagainya, ya. Ini yang disebut sebagai stem cell. Oke, next. Nah, kalau stem cell tersebut tidak diperbaharui ataukah tidak ditambah, ya, maka terjadilah suatu proses-proses penuaan yang mengakibatkan suatu proses degeneratif. Penyakit degeneratif yang kita kenal ya banyak sekali, ada stroke, jantung, ya, Alzheimer, diabetes mellitus, kelumpuhan dan sebagainya, ya. Nah, ini kenapa terjadi seperti begini ya? Karena tadi saya sampaikan ya dari umur 18 tahun bahwa stem cell sudah mengalami penurunan baik jumlah maupun fungsinya. Nah, kalau kerusakan ini kita tidak perbaiki berlanjut sampai akhirnya menimbulkan satu proses kematian. Inilah yang harus kita cegah dari sekarang, ya. Next. Nah, apa kegunaan dari stem cell ini, ya? Tadi sudah saya jelasin. Next, Pak. Ya, jadi proses regenerasi ini bisa terjadi, ya. Jadi dengan adanya stem cell atau terapi sel ini, proses regenerasi itu bisa akan terjadi, ya. Jadi mana organ yang mau diperbaiki, ya, yang mengalami sakit keras misalnya atau penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan cara yang lain, hanya bisa dengan terapi sel ini. Jadi kegunaan dalam stem cell ini adalah pada saat kita ingin memperbaiki sel yang bermasalah pada organ tersebut. Jadi seperti itu, ya. Next. Nah, Bapak Ibu, terapi stem cell di pasaran ini memang sangat mahal, ya. Memang sangat mahal. Kenapa mahal? Ya karena tadi saya sampaikan jumlah sel yang ingin ditumbuhkan ya, di dalam laboratorium tersebut sesuai dengan organnya, ya, sesuai dengan organnya. Kemudian sesuai dengan berat badan tubuhnya. Pak Niko tadi bilang, ya, berapa kebutuhan kita minum SOP itu sesuai dengan dengan besarnya badan juga. Artinya apa? Dengan berat badan dari pasien itu. Jadi gitu. Jadi semakin berat badan dari pasien tersebut berat, artinya berat badannya tinggi, maka kebutuhan sel yang dibutuhkan untuk terapi penyakit pada organ tersebut pasti akan lebih tinggi. Akibatnya apa? Biayanya pun pasti akan lebih tinggi. Karena gini ilustrasinya. Jadi laboratorium itu untuk menghasilkan satu sel itu biayanya sekitar Rp1 sampai Rp1,5 per satu sel. Nah, masalahnya adalah kebutuhan untuk perbaikan organ tersebut membutuhkan jutaan sel per kilogram berat badan masalahnya. Disitulah yang mengakibatkan kebutuhan untuk terapi selnya itu sampai ratusan juta. Ratusan juta dikalikan 1 juta, dikalikan Rp1 itu sudah ratusan juta, ya. Jadi itulah yang mengakibatkan maka terapi sel ini yang seperti ini itu memang mahal, ya. Kemudian pasien juga mengalami satu sakit yang luar biasa, ya. Kemudian sulit oleh karena ini memang tidak mudah, ya. Memang membutuhkan satu keahlian tertentu untuk menyuntikkan sel terapi ini dan kondisinya memang tidak stabil, ya. Jadi tidak bisa diharapkan 1 miliar yang disuntikan semuanya akan hidup. Itu tidak bisa diharapkan seperti itu. Jadi makanya terapi yang model begini ini bisa berulang-ulang. Jadi tidak hanya cukup hanya sekali. Itulah sekali lagi mengakibatkan itu biayanya menjadi mahal. Ya, oke, next Pak. Nah, sekali lagi itu tadi saya katakan bahwa terapi sel yang model seperti ini mahal, ya, tidak stabil, sakit dan sulit. Ya, mungkin di bawahnya lagi bisa kita bilang mahal gitu. Ya. Jadi memang mahal sekali, ya. Jadi tidak semua masyarakat yang mengalami masalah seperti begini bisa kita lakukan untuk bisa mencapai terapi yang seperti begini, ya. Tidak semua masyarakat mampu untuk melakukan terapi sel, ya. Jadi, next.
Nah, ada satu alternatif terapi stem cell yang sekarang kita ketahui ya. Next, Pak. Ya, ini. Jadi SOP 100 yang kita kenal sekarang ini, yang sudah Bapak Ibu konsumsi, mungkin ada yang baru 1 bulan, ada yang sudah 6 bulan, ada yang sudah setahun misalnya. Ya, kita sudah kenal produk ini ya. Apa perbedaannya dengan terapi sel yang tadi saya sebutkan ya. Dari sisi harga ya, dari sisi harga kalau kita bandingkan di sana saya tadi ngomongin ratusan juta ya, bisa ratusan juta. Ini satu boxnya ya kita sudah tahu sendiri berapa harganya ya. Itu dari sisi harga ya. Yang kedua dari sisi bagaimana caranya memasukkan ke dalam tubuh ya. Tentu ini sangat mudah sekali ya. Ada yang cuman langsung dicampur sama air, langsung diaduk, diminum. Atau ada yang mengkonsumsinya dengan jalan ditaburkan di bawah lidah dengan melihat kemampuan ada pembuluh darah yang ada banyak di dalam di bawah lidah tersebut. Ya silakan saja. Nah, tapi kalau misalnya terapi sel yang tadi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, ya. Jadi harus memiliki keahlian tertentu gitu, ya. SOP rasanya enak, ya. Rasanya enak, diminumnya pun dengan rasa lega begitu. Tapi kalau kita terapi sel, sakitnya luar biasa. Itu ya ini salah satu perbedaan-perbedaan yang saya katakan ya bagaimana kita menjalani terapi sel yang seperti itu dengan cara sekarang alternatif SOP yang sudah ada sekarang ini, tapi sama-sama memang mendapatkan satu manfaat yaitu regenerasi sel. Ya, kalau ini lebih mudah, ini lebih murah, kenapa kita nggak memakai yang ini? Ya, dan buktinya memang sampai saat ini sudah sudah jutaan masyarakat yang sudah mengkonsumsinya. Ya, itu hasil dari perjuangan dari Bapak Ibu sebagai member untuk menyampaikan informasi ini yang baik sekali kepada masyarakat yang sama-sama membutuhkan ya. Next, Pak. Ya. SOP ini sudah dipatenkan ya, sudah dipatenkan artinya fungsinya memang benar-benar untuk itu. Jadi yang kita kenal misalnya sekarang ada paracetamol ya. Paracetamol patennya adalah untuk penurun panas. Jadi semua orang yang meminum paracetamol ya bila mana dia mengalami demam pasti turun panasnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita minum SOP, proses sel regenerasi itu pasti terjadi. Ya. Itu hukumnya dari mungkin kita ngomongin paten. Masalah kapan terjadinya ya ini masing-masing orang akan berbeda-beda gitu ya. Tergantung dalam kondisi dari masing-masing pasien, tergantung juga dosis yang diminum dan lain sebagainya. Jadi paten yang pertama adalah kemampuannya untuk sel regeneration effect ya. Ya, next Pak. Nah, kemampuan yang kedua adalah untuk peningkatan aliran darah, ya. Jadi peningkatan aliran darah ini yang dimaksud, kalau saya baca dalam uji klinisnya, itu adalah menekan komplikasi dari kekentalan darah. Ya, makanya banyak pasien yang dengan kondisi darahnya kental oleh karena kolesterolnya tinggi, oleh karena gula darahnya tinggi, ya, trigliseridnya tinggi, dan kondisi-kondisi yang lain mengakibatkan kekentalan darah itu, dengan meminum SOP ini bisa mengendalikan komplikasi dari akibat dari pengentalan darah tersebut. Jadi peningkatan aliran darahnya dipercepat. Jadi seperti itu. Itu kemampuannya. Ya. Ya. Paten yang ketiga untuk terutama masalah ke kulit ya. Jadi tapi di uji klinisnya di sini hanya untuk peningkatan menghindari kerutan kulit. Jadi gitu. Ya. Nah, oke dok. Oke. Paling Sudah ini ya, selesai, kita ya. bahas COVID dulu ya sebelum Q&A kali ya dok. Oke, boleh Pak Niko. Ya. Baik. Mungkin saya aja yang nanya mewakili teman-teman ya, nanti. Ya, silakan Pak Niko. Apa teman-teman juga bisa ikut sih sambil nanya. Soalnya nanti kalau pertanyaan takutnya orang nanya medis dulu. Soalnya saya mau nanya sih dok soal COVID-19 ini sebenarnya bahaya apa enggak sih? Karena ada yang bilang gini, sebenarnya nggak terlalu bahaya, cuma tingkat penularannya cepat banget. Dan kalau ada penyakit bawaan itu yang bisa jadi bahaya. Terus mungkin ke situ dulu ya dok ya. Terus kayak dokter Bali tuh gimana sih dok? Maksudnya COVID-19 tuh keadaan di Bali gimana sih dok? Ya, baik. Saya jawab pertama dulu ya Pak Niko. Masalah bahaya atau tidaknya tuh saya katakan ini bahaya. Ya, bahaya karena apa? Karena ini sudah menyebarnya luar biasa kan. Jadi penyebarannya cepat gitu ya.
Kalau penyakitnya tidak bahaya, mungkin tidak sampai seperti kondisi seperti sekarang ini kan kondisinya. Ya, mengakibatkan seluruh dunia mengalami chaos semuanya kayak gitu ya. Nah, bahayanya buat kesehatan yang dimaksud itu adalah ya bila mana memang begini. Kalau yang kita hadapi itu sekarang orang yang memang positif, ya positif COVID. Kemudian pasien tersebut tidak ada proteksinya, ya tidak ada proteksinya. Kemudian kita mendekat, ataukah kita kontak sama dia, bahayanya terjadi penularan besar. Nah, itu kata kuncinya. Nah, makanya sekarang kenapa anjuran pemerintah adalah you pakai masker, gue pakai masker, gitu. Karena apa? Karena potensi penularan kalau seandainya semua orang memakai masker, ya itu kecil penularannya. Ya apalagi masker yang kita pergunakan ataukah APD yang kita pergunakan itu sudah adekuat. Ya seperti di rumah sakit misalnya, ya sudah di level 3 misalnya pakai. Tapi masyarakat yang ada di sekitaran yang sekarang berinteraksi sosial itu kan masih APD tingkat level 1 namanya, hanya pakai masker saja. Kan seperti itu, ya. Tapi sekarang tergantung juga cara pakai maskernya gimana. Ada pakai masker yang hanya hidungnya nggak ditutup, yang ataukah maskernya ditaruh di dagu nih, ini. Jadi ya, tidak pakai masker namanya, hanya pakai masker tapi nggak tertutup di organ hidung dan mulut kan gitu ya. Dok, itu benar sih. Kalau masker itu buat yang terinfeksi, bukan buat yang, maksudnya contoh dokter terinfeksi, saya enggak. Terus saya pakai biar seakan-akan dokter yang cipratan itu nggak kena saya. Apa memang ini sebenarnya buat yang terinfeksi sih masker itu, biar kita kan nggak tahu kita terinfeksi apa enggak kan? Betul Pak. Jadi yang paling yang sebenarnya yang dipakai itu adalah yang si pasien sebenarnya. Karena apa? Karena dia yang menyebarkan kan. Itu karena dia menyebarkan. Tetapi kan karena sekarang ini banyak OTG kan Pak, orang tanpa gejala kan. Ya, banyak orang tanpa gejala berkeliaran di tempat kita. Jadi kalau kita nggak ngawasin sekarang diri kita sendiri memakai masker, itu kita nggak bisa menjamin bahwa sebelah kita itu terinfeksi apa enggak, atau dia sudah punya penyakit COVID apa enggak gitu. Nah makanya disarankan sekarang oleh pemerintah semuanya pakai masker deh. Gitu. Mau pakai masker kain, mau pakai masker bedah ya silakan aja. Yang penting Anda terlindungi. Paling tidak resiko itu bisa diturunkan. Gitu. Ya. So yang di Bali gimana dok? Boleh nggak sharing ke kita COVID? Nah ini kan menjadi informasi yang mungkin di media massa sering dikatakan Bali berhasil dalam pengendalian. Padahal sebenarnya Bali banyak wisatawan, kan seperti itu ya Pak Niko ya. Yep. Nah terus terang saja di Bali ini masyarakatnya patuh Pak. Ya patuh dengan apa? Dengan himbauan, patuh dengan peraturan, patuh dengan adat istiadat. Itu yang kental di Bali itu masalah adat. Jadi sanksi adat itu yang sangat dijadikan sebagai satu panutan buat masyarakat. Jadi memang masyarakat di Bali itu kalau memang disuruh untuk pakai masker, dia pakai masker. Dan disuruh cuci tangan, pakai cuci tangan. Dia nggak suruh keluar, memang nggak mau keluar gitu. Ataupun kalau keluar dia tetap pakai masker gitu. Nah, jaga jaraknya ketat dan sebagainya. Dan di Bali kan ada istilahnya namanya pecalang ya. Pecalang itu sebagai satpamnya desa gitu ya. Ya itu sangat ketat sekali menerapkan aturan ini dan setiap kampung, setiap desa itu dijaga dengan ketat, orang keluar masuk itu dijaga sehingga memang akhirnya pengendalian COVID di Bali itu cukup berhasil. Jumlah kematian pun itu cukup rendah sekali di bawah nilai dari persentase dari nasional, malah sekitar 0,1% seperti itu. Ya makanya ya kenapa kita sebenarnya kalau kami di Bali itu sebenarnya kalau memang sudah ada aturan dari pemerintah seperti itu, memang kita wajib kita patuhi gitu. Ya seperti itu Pak. So jadi dok, bagaimana produk kita relatednya sama COVID-19 kayak UTSU, SOP? Mungkin teman-teman yang di sini belum pada tahu. Ini kan 500 orang juga nih. Apa sih maksudnya UTSU ini berperannya di mana? Kalau SOP ini di mana? Karena banyak juga testimoni itu ya. Ya memang sih beberapa saya baca-baca atau saya tanya tentang testimoni tentang kemampuan dari produk kita itu penyembuhan COVID ini bisa apa enggak ya. Sekali lagi tidak spesifik khusus untuk COVID gitu ya sebenarnya. Betul. Ya.
Tapi yang kita lihat pada patennya UTSU itu yang nomor 2 itu kan terjadi kemampuan untuk peningkatan sel darah putih, kan seperti itu ya. Sel darah putih itu salah satu komponennya itu kan ada NK sel ya. Jadi peningkatan NK sel di dalam tubuh kita itu bisa meningkatkan imunitas, kan seperti itu. Jadi oleh pabrik pun kemarin yang kita baca bahwa ursukusi paling efektif ditambahkan dengan propolis ya yang punyanya AFC itu sangat paten untuk melawan virus ini gitu ya, melawan virus ini. Nah, karena masalahnya kan gini, banyak sekali testimoni yang mengatakan saya bisa sembuh. Ya, saya sembuh dari COVID oleh karena produk A, produk B, produk C. Saya katakan sepanjang itu membuat peningkatan imunitas. Ya, sepanjang itu bisa meningkatkan imunitas. Apapun itu silakan. Nah, kebetulan sekali produk kita ini Ursukusi dan SOP itu mampu untuk meningkatkan imunitas, kemudian mampu untuk meregenerasi sel. Kan itu yang dari sisi boleh dibilang beruntung sekali kita di grup kita, di member kita AFC ini, perusahaan ini menyediakan produk yang sangat bagus sekali di dalam kondisi yang seperti ini. Jadi seperti itu. Mau minum SOP silakan, mau minum Ursukusi silakan. Jadi kalau saya mengatakan kedua-duanya diminum itu akan lebih paten, lebih kuat lagi untuk peningkatan imunitas. Itu, Pak. Siap. Nah, Dok, anyway kalau kayak virus gitu memang nggak ada obatnya ya. Maksudnya dia memang daya tahan tubuh kita sendiri yang akan bikin antibodinya dan lain-lain ya. Betul, Pak. Ya, virus itu self limited. Jadi self limited artinya memang bisa sembuh sendiri ya. Jadi tapi sekarang kan tergantung dari kemampuan imunitas kita. Mampu nggak? Kemudian daya serangnya virus itu juga kan masih banyak faktor sih yang mempengaruhi masalah kesembuhan itu. Yes. Gitu. Karena teman-teman zaman sekarang kan kita ada namanya new normal. Kalau kita bisa lihat new normal, saya ngomongnya bukan berdasarkan medis ya dok ya. Saya ngomong atas nama bahasa sehari-hari aja. Menurut saya new normal adalah yang kuat stay, yang nggak kuat ya meninggal sama COVID-19 ini. Karena PSBB ini kan nggak bisa dilakukan terus-terusan, betul nggak sih dok? Karena ekonomi kan akan hancur semuanya, termasuk dan negara apapun nggak ada yang kuat kayak Amerika, even China ada gelombang kedua. Jadi saya rasa new normal itu kayak setiap orang memang udah harus fokus sama daya imunnya, maksudnya mereka yang nggak pernah konsum suplemen, mereka yang selalu kotor, nggak pernah jaga kebersihan, ya kita harus mulai itu sih kebiasaan itu ya dok ya. Betul Pak. Jadi new normal yang kami maksudkan di sini adalah membiasakan sesuatu yang baru kan begitu ya. Mana pernah sekarang misal ini saya ketemu sama Pak Niko misalnya ke Bali gitu. Pak Niko nggak pernah pakai masker kan. Ya. Nah sekarang kalau Pak Niko ke Bali, apa yang Pak Niko harus lakukan? Ya pasti pakai masker. Betul. Nah itu sesuatu yang baru buat kami, ya buat kita ya. Dan mengurangi salaman. Iya. Ke depan mungkin kita akan memakai masker bila mana kita mau bepergian, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang baru kan. Kemudian kalau kita masuk ke suatu kantor misalnya, ya kita jarang kita mau tutup cuci tangan misalnya. Ya kita nggak pernah tahu di dalam itu orang demikian banyak ya menularkan pegangan pintu, meja dan sebagainya, kita sentuh juga di situ. Ya ini sesuatu yang baru dan itu memang kita harus lakukan ya untuk seluruh masyarakat. Nah, tadi Pak Niko kan bilang siapa yang bertahan dia akan hidup. Siapa yang tidak bertahan dia tidak akan meninggal. Itu memang herd immunity-nya ada di sana memang. Menyerahkan Anda mau sehat silakan lakukan atau Anda mau bertahan silakan lakukan sesuai dengan perintah pemerintah gitu. Kalau Anda tidak mau bertahan ya silakan. Itu resikonya buat Anda. Ya, ini memang harus dilakukan seperti itu, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Kita nggak selalu lama, jadi saya akan mulai bacain pertanyaan, nanti Dokter Buana akan jawab. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab dulu. Kalau yang sangat medis, saya akan balikin ke Dokter Buana. Ini ada dari Yanti tadi bilang gini. Kalau cancer belum ada obatnya, lalu apa arti anti-tumor? Anti-cancer yang tertera dalam flyer Utsukushi. Di flyer Utsukushi itu anti-tumor ya.
tumor itu belum selalu artinya cancer loh teman-teman. Bu Yanti ya. Jadi tumor itu nggak selalu artinya cancer. Tumor yang ganas artinya kanker. Tapi tumor itu adalah artinya benjolan. Jadi kista, miom juga termasuk tumor. Tai lalat pun termasuk tumor. Betul nggak sih dok? Betul. Ya. Nah, jadi Sesuatu yang tidak normal, benjolan yang ada dalam tubuh kita yang tidak normal ya, itu disebut dengan tumor. Yang membedakan tumor dengan cancer itu kalau tumor ganas itu disebut dengan cancer. ya, Itu aja. Ya. itu tadi saya nambahin aja karena Bu Yanti ngomong mungkin waktu saya ngomong. Jadi patokannya berat badan ya bukan berat ringan penyakit. Saya udah jawab juga ya itu dua-duanya. Terus dok untuk sistitis kronis gimana ya? Emang ada ya? Dok untuk sistitis kronis Sistitis. gimana ya? Iya, titis. Sistitis mungkin maksudnya ya. Ya, mungkin. Sistitis itu infeksi di kandung kemih ya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Ya sepanjang itu merupakan suatu infeksi, saya kira obatnya adalah antibiotika, itu pasti ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ada ngomongin tentang infeksi, ya infeksi oleh karena bakteri, oleh karena kuman-kuman yang lain, itu terapi utamanya itu adalah antibiotika, ya. Yes. Nah, produk kita itu suportif. Ya, mempercepat proses penyembuhan. Oleh karena apa? Imunitas kita ditingkatkan. Nah itu ya. Jadi jangan membalikkan. Ya sekali lagi kan tadi Pak Niko bilang kalau memang ini nggak bisa diobatin, kita jangan overclaim. Kita katakan enggak, tapi kita bisa mensupport, ya mempercepat proses. Betul. Itu ya. Karena kita di AFC maunya edukasi yang benar. Ini Betul. sih teman-teman, bahwa kita nggak mau jadi MLM yang seperti MLM lain, yang dicap buruk, yang semuanya bisa, yang apa aja ini gitu. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kami di AFC saya udah 2 tahun sama dokter. Apa yang nggak bisa, tolong bilang nggak bisa. Apa yang bisa, ada harapan, ya bilang aja, oke membantu. Soalnya jangan nanti ada orang kecewa teman-teman. Jangan ada orang yang tertipu sama kita. Kita mau jadi wajah baru di industri ini, kita mau jadi patokan baru, bahwa kita nggak mau bohong-bohongin orang, bego-begoin orang atas nama jualan. Itu bukan AFC teman-teman. Nah, ya soalnya tadi si Titis itu dia bilang kalau dia udah semua obat udah dokter kasih tapi belum sembuh, bakterinya sudah negatif tapi masih sakit. Ya, ini makanya kalau yang memang ingin mengambil satu langkah untuk terapi alternatifnya, ya tidak salahnya kita mencobakan kedua-duanya. Kalau kasus yang lama seperti begini, kita coba dua-duanya produknya, jadi SOP sama Otsukushi. Oke. Itu. Boleh bertanyakah untuk kalau penderita autis itu kerusakan sel saraf juga nggak, dok? Kalau ini tumbuh kembang anak ya. Itu bukan ini masalah kepribadian, bukan karena di saraf ya. Oke. Itu lebih pada semacam satu kondisi di dalam kepribadian dari anak itu, bukan sana. Boleh bertanyakah untuk pasien yang baru selesai operasi kanker usus, sekarang masih opname, bolehkah konsumsi produk AFC? Lebih bagus bagaimanakah caranya? Jadi kayaknya nih orang masih di rumah sakit, masih di opname. Ya, saya katakan kalau sekali lagi ini suportif ya. Kalau ibu atau bapak ingin memberikannya ya silakan gitu ya. Saat opname ya tentu harus ada etikanya karena apa? Karena yang menjadi tanggung jawab pasien tersebut kan dokter. Ya tentu harus minta izin sama dokter, sampaikan bahwa ini makanan kesehatan bukan obat ya. Jadi ini upaya kami juga untuk membantu proses mempercepat perbaikan dari pasien. Saya kira dengan memberikan pengertian yang seperti itu, dokter pasti juga akan mengerti kok. Gitu. Siap. Gagal ginjal, apa bisa sembuh konsumsi SOP 100+? Tadi kan Pak Niko udah bilang kan ya. Ya, ini suportif ya, perbaikan. Ya kita sih berharap perbaikan kondisi pasien membaik ya. Dok, ada kemarin misalnya gini, dia cerita, dok kreatininnya 11, sekarang 2 bulan minum SOP menjadi 4, seperti itu. Nah ini HD-nya dihentikan apa enggak? Wah, saya masalah menghentikan HD nggak bisa dari saya dong gitu kan, atau itu silakan ke dokternya.
ya dokter pasti akan mengetahui, oh ini pasien sudah membaik, ya tetapi tidak benar-benar sembuh. Karena apa? Karena kreatinina nggak pernah mencapai yang normal kan. Ya, dan kondisi-kondisi yang lain tentunya menjadi pertimbangan dari dokter. Tapi perbaikan kondisinya pasti terjadi. Ya, tadi contohnya kreatinin dari 11 menjadi 6, menjadi 5 ataukah menjadi ini kan itu kondisi yang sangat baik sekali sebenarnya itu. Oke. Jadi kalau urusan lanjutin cuci darah apa enggak ya kembaliin ke dokternya ya Betul, berdasarkan betul. hasil Ya, labnya karena bagaimanapun teman-teman juga harus tahu posisi dokter Buana di sini adalah yang tidak bertemu atau berinteraksi sama pasien itu juga ya. Jadi nggak bisa ya. kita intervensi dokter yang malah megang dia. Selamat sore Dokter Buana, mohon pencerahan. Bila ketemu seseorang divonis kanker rahim oleh dokter berdasarkan hasil laporan medisnya, tindakan yang dilakukan dokter tentunya melakukan operasi atau kemoterapi. Titik, nggak ada pertanyaan. Jadi saya nggak nanya ya. Kalau Ya. hasil swab positif COVID-19, apakah bisa sembuh dengan konsumsi produk ini ya? Ya, ini suportif ya sekali lagi tadi saya katakan ya. Silakan dikonsumsi. Kalau saya sih merekomendasikan dikonsumsi. Ya, karena begini, ada satu penelitian Pak Niko yang mungkin kemarin sempat share sama kami ya di grupnya dokter. Itu resveratrol ya. Ada satu uji klinis yang mengatakan bahwa resveratrol ini sangat bagus sekali untuk menurunkan replikasi dari virus gitu ya. Ya, Nah, di usukusi kita itu kan ada resveratrol. ya. Nah, itu di situ letak kegunaannya. Jadi makanya saya sangat rekomendasikan. Saya sama teman-teman sejawat saya, dokter-dokter juga, dokter penyakit dalam, saya juga rekomendasikan ya. Tapi yang beliaunya mau pakai untuk pasiennya atau enggak ya saya juga nggak tahu. Tapi saya mengatakan bahwa ini ada produk dari Jepang ya, ada kandungan resveratrolnya, ini ada uji klinisnya tentang resveratrol, sangat bagus untuk menurunkan replikasi virus, mungkin bisa membantu ya. Silakan rekomendasikan ke pasien gitu. Ya, tapi buat member-member kita di sini, kalau misalnya menemukan ada keluarga atau siapalah yang misalnya menderita COVID-19, daripada dia mengkonsumsi yang lain, yang belum tentu ada satu penelitiannya, kenapa kita nggak mau menganjurkan mengkonsumsi persekusi ini, karena di situ ada kandungan resveratrolnya itu. Siap. Ya, Kalau penyakit kulit mata ikan setubuh, bisa sembuh nggak? mata ikan itu ya diangkat aja, Hmm. terapinya ya diangkat aja, gitu. Ya, Dok, mau dan tanya, bagaimana cara konsumsi SOP untuk membantu penderita kista ginjal? wah, masalah kista ginjal itu operasi Oke. ya. Dokter, untuk penggunaan SOP 100, apa ada kasus gatal-gatal dan badan merah-merah? Ya kalau masalah gatal merah mungkin ke proses alergi ya. Jadi kalau memang yang meminum tersebut memang ada alerginya ya mungkin saja bisa muncul ya. Tapi kalau pasiennya bersikeras tetap ingin mengkonsumsinya ya mungkin kita akan mulai mempergunakannya atau mulai mengkonsumsinya dengan dosis yang kecil juga. Ya mulai dari dosis kecil sampai akhirnya tubuh bisa bisa menyesuaikan dengan dosis yang lebih besar lagi. Gitu. Nah ya, jadi teman-teman yang konsumsi agak ada rasa gatal atau muncul merah-merah, saya juga banyak ya, nggak banyak sih, cuma oke lah maksudnya. Kalau Anda ada rasa gatal, benar juga Anda boleh kecilin dosisnya dulu, bikin tubuh Anda nyaman dulu di posisi itu, baru Anda tingkatkan ke dosis sebenarnya. Kalau memang terlalu gatal Anda nggak tahan, memang maksudnya Anda udah nggak bisa tahan. Contoh kasusnya gini, Anda diabetes, minum SOP dengan tujuan harapan membaik. Tapi saat Anda konsumsi gatal, nah di sana Anda bisa timbang diri sendiri ya. Jadi nggak bisa kita paksain orang tetap minum gitu loh. Teman-teman yang timbang, apakah maksudnya gini? Oh, gue minum SOP gatal, tapi harapan diabetes Anda lebih lebih punya harapan tentunya. Atau ya udah gue nggak mau gatal, ya udah nggak minum. Tapi ya Anda akan tetap di posisi itu. Jadi teman-teman yang timbang, kalau Anda bisa tahan seminggu 2 minggu, rata-rata sih seminggu 2 minggu ya. Kalau Anda nggak bisa, ya just stop it aja. Karena kenyamanan Anda sebagai maksudnya pasien atau member yang minum dengan nyaman itu penting. Jadi Anda yang timbang sendiri teman-teman. Tapi kalau Anda masih oke lah gitu loh. Tapi kalau ternyata makin parah, oh ya udah nggak cocok. Kenapa? Karena tubuh kita ini selalu
alerginya teman-teman. Bedanya kita belum tahu aja. Contoh gitu ya, ada orang yang alergi air putih, ada yang alergi sama beberapa ingredient di SOP atau Utsukushi, itu normal teman-teman. Tinggal kitanya aja sesuaiin dulu, kecilin sampai nyaman gitu loh, setengah saset. Oh masih gatal, bikin seperempat. Oke, nggak terlalu deh, mulai seperempat gitu-gitu ya teman-teman ya, mungkin cara akalinnya ya. Lanjut, dok mau tanya, untuk penderita kista endometriosis, apakah dengan konsumsi SOP dapat mengecilkan kistanya? Atau seharusnya dioperasi dahulu baru pengobatan dengan SOP? Kalau saran saya dioperasi dulu ya, baru kita terapi dengan SOP. Oke, lanjut. Sore dokter, saya baru membeli SOP. Mau bertanya, bagaimana cara minum SOP untuk membantu supaya bisa memiliki keturunan? Sudah beberapa kali program hamil, tapi belum berhasil. Kami suami istri sudah berumur sekitar 40 tahun dengan berat badan sekitar 60-70 kilo. Terima kasih. Ya, ini ya beberapa pasien atau beberapa member mungkin ada yang menyampaikan testimoni keberhasilannya pasangan-pasangan yang sudah lama menikah kemudian tidak punya anak ya. Itu satu mukjizat ya, satu kesyukuran yang kita harus syukuri gitu ya. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini yang perlu harus diketahui oleh Bapak Ibu ya. Nah, ketidakhamilan dari pasangan itu banyak faktor yang menentukan ya. Nah, kalau seandainya ini kita ngomong seandainya ya, bisa saja pasangan tersebut semuanya normal ya. Artinya apa? Saluran rahimnya normal, saluran telurnya normal, ovariumnya normal, kemudian telurnya juga normal keluar setiap bulan seperti itu. Nah, dari sisi bapaknya misalnya kualitas spermanya bagus, ya jumlahnya bagus, pergerakannya bagus, ya. Cuman kalau mereka nggak pernah ketemu, ya nggak mungkin hamil kan begitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bisa aja banyak faktor, misalnya hari bertemunya nggak tepat pada saat ibunya lagi subur misalnya, ya tidak pada saat itu spermanya hadir gitu, ya. Nah, yang kalau logika saya mengatakan kalau semua proses-proses itu dilakukan dengan betul, waktunya tepat dan sebagainya. Ada faktor masalah hormonal yang bermain di sana, ya, masalah stres yang bermain di sana, ya, masalah keinginan untuk dapat anaknya yang terlalu tinggi misalnya. Ini kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan itu tidak terjadi juga gitu. Jadi mungkin pada saat ini kita tetap istilahnya pasrah ya. Sekarang kita ketemu dengan produk ini, silakan minum berapa dosisnya itu sesuai dengan silakan ibu mau bapak mau minum 2x2 silakan, 1x1 silakan, tetapi ini percaya bahwa ini bisa membantu gitu ya. Karena apa? Ada proses regenerasi. Saya berharap terjadi proses kehamilan. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan hanya gara-gara SOP kemudian tidak hamil-hamil menyalahkan SOP ya. Tapi yang tadi saya katakan, waktu berkumpulnya harus tepat ya. Semuanya juga harus dalam kondisi yang seimbang gitu ya. Itu harus diperhatikan juga ya. Oke. Terus nah ini lanjutannya dari Chan Angka Wijaya. Selamat sore Dr. Buana, mohon pencerahannya. Bila ketemu seseorang divonis kanker rahim oleh dokter berdasarkan hasil laporan medisnya, tindakan yang dilakukan oleh dokter tentunya melakukan operasi atau kemo. Di sini yang ingin saya tanyakan, kalau disuruh pilih sebaiknya memilih operasi atau kemo duluan. Thanks. Tuh, masalah terapi yang mana mau didahulukan itu pasti dari dokter onkologinya yang lebih tahu ya, dokter spesialisnya yang lebih tahu yang mana mau dilakukan itu saya enggak sampai ke sana. Karena hasil medisnya juga kita kan nggak lihat ya. Betul. Jadi susah untuk kasih ininya. Sore dok, apakah SOP dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak pada jaringan kulit dan jaringan organ tubuh kita? Bisa tidak mengurangi selulit untuk memperhalus scars pada kulit? Thanks. Kalau untuk patennya SOP kan ada di sana untuk ada uji klinisnya untuk mengurangi kerutan ya, kerutan pada kulit. Saya kira itu patennya pasti akan terjadi pada yang mengkonsumsi ini. Oke. Ya. Selamat sore dokter, mohon informasinya untuk anak perempuan 7 tahun. Ada benjolan di bagian payudaranya.
Menurut dokter, anak bukan pubertas dini, kemungkinan karena hormon. Apakah bisa dibantu dengan minum SOP atau UTSU? Berapa dosisnya? Makasih. Kalau saran saya dioperasi dulu, Pak. Ya, dioperasi dulu, Dioperasi setelah apa? itu baru kita perbaiki sel-selnya yang rusak, itu perbaiki hormonalnya, ya, memakai SOP. Oke. Sore dokter, saya Susi, umur 50 tahun. Sudah lebih dari 6 bulan minum 2 SOP, 1 UTSU setiap hari. Saya mengidap kanker payudara dan sudah operasi. Dan sudah menjalani kemo sampai selesai. Setelah kemo, saya lanjut radiasi sampai selesai. Dan sekarang kondisi saya sudah membaik tanpa radiasi, tanpa kemo lagi. Di tahap akhir serangkaian pengobatan saya diberi obat Zoladex. Yang mau saya tanyakan, sekarang saya menjalani pengobatan suntik Zoladex atas saran dari dokter saya, yang dimana membuat saya tidak datang bulan. Tapi saya minum SOP membuat saya bisa datang bulan lagi. Berarti sia-sia saya suntik Zoladex karena tujuannya untuk supaya nggak datang bulan. Mengingat Zoladex cukup mahal. Saya mohon petunjuk dari dokter AFC. Apakah saya tetap lanjut minum SOP atau stop dulu sementara selama pengobatan suntik Zoladex? Makasih. Saran saya ketemu sama dokter, diskusikan di sana, ya, apa perubahan-perubahan yang Ibu dapatkan selama mengkonsumsi disuntikan Zoladex itu dan mengkonsumsi produk yang Ibu konsumsi sekarang ini. Diskusikan di sana, ya. Saya tidak berani mengintervensi. Silakan, apa ya keputusannya di sana, apa anjurannya dari dokter, kembali lagi ke Ibu. Apa keputusan dari Ibu? Oke. Itu. Oh ya teman-teman buat tahu juga, karena dokter itu punya kode etik sendiri teman-teman, jadi dia nggak bisa intervensi saling dokter gitu ya teman-teman ya. Paten kedua, tadi dokter bilang untuk darah kental. Kalau saya yang darahnya lebih encer, bagaimana dengan paten 2 SOP? Darah encer maksudnya apa ya? Ini perlu saya harus klarifikasi dulu, ya. Ya, Pengertian darah encer itu. Nah, begini Bapak Ibu ya. Produk ini kalau saya mengatakan bahwa ini produk yang sangat bagus sekali untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan. Jadi hal-hal yang turun pada kondisi di kita itu diseimbangkan menjadi normal. Yang tinggi itu dinormalkan menjadi lebih turun gitu. Jadi boleh dibilang ini produk yang aneh. Kalau bilang aneh maksudnya memang bagus gitu ya untuk kesehatan kita gitu. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan apa namanya untuk darah kita yang encer, ya. Jadi pada saat encer misalnya oleh karena HB-nya turun gitu ya, oleh karena HB-nya turun. Nah di saat HB-nya turun itulah yang diperbaiki oleh SOP ini gitu ya. Jadi dibentuk lagi HB yang lebih bagus lagi sehingga darah yang encer itu menjadi tidak encer lagi gitu. Jadi itu di situ letak kerjanya dari SOP ini gitu. oke. Ada yang nanya, buat yang terserang HIV minum apa dok? HIV. Kalau saya sarankan kedua-duanya. Oke. Selamat sore dokter, kalau untuk menghadapi miom, mana yang lebih tepat, SOP atau Utsukushi? Kedua-duanya. Untuk penderita autoimun, apakah SOP aman? Karena kan menaikkan imunitas. Apakah SOP ini bersifat imunodulator? Karena setahu Bukan. saya penderita autoimun Ya. tidak boleh minum yang bersifat imunodulator. Bukan, ini sekali lagi ini menyeimbangkan ya. Jadi bukan menaikkan ya sesuatu yang sudah naik dinaikkan, sesuatu yang sudah turun diturunkan, bukan. Ini menyeimbangkan. Itu satu pengertian yang memang harus tertanam sama diri kita ya. Jadi kenapa imunitas tadi memang benar ya Pak Niko bilang bahwa imunitas penyakit apa imun ya, penyakit imun itu memang tidak bisa disembuhkan ya, memang tetapi bisa dikendalikan saya bilang tadi ya. Inilah SOP inilah yang bisa mengendalikan kondisi itu semuanya. Nanya dokter, apakah relevansi antara SOP dengan nitric oxide tanks? Interaksi antara SOP, SOP saya dengan nggak nitric ngerti oxide. apa itu maksudnya. Oke. Ya. Alhamdulillah, kita sudah ada di tempat yang benar. Oh, ini ada yang minta dibacain.
Dokter dan Koniko, ini kenyataannya yang saya alami di Februari akhir, batuk kering dan rada sakit tenggorokan seperti tertusuk-tusuk, hanya nggak demam. Untungnya saya pakai masker bahkan di dalam rumah, juga konsumsi SOP, Maret pertengahan sudah sembuh. Oh ya, makasih ya Buling. Harus mudah-mudahan sehat terus. Statement di atas ini benar atau tidak? SOP dan UTSU adalah antioksidan dan anti-inflamatori via regenerasi dan tingkat imun. Statement ini benar atau tidak? Ya, sebagai antioksidan ya. Sebagai antioksidan, sebagai antiinflamatori juga iya ya, karena ada kandungan-kandungannya di sana. Apa yang membuat Dr. Bola mengkonsumsi SOP, bahkan menjalankan bisnisnya? Mungkin share kesaksiannya, Dok. Karena saya dapatkan kesehatannya. Itu yang pertama ya. Jadi sangat buat saya kalau produk itu memang membuat kami sehat. Jadi karena kami di keluarga memang semuanya mengkonsumsi ya, termasuk orang tua saya, mertua dan sebagainya ya. Itu konsumsi semua. Dan mereka dapat kesehatannya. Ya kenapa saya tidak membuka diri untuk menyampaikan ini kepada semua orang gitu, walaupun saya dokter ya. Dokter yang lain, teman-teman sejawat yang lain juga banyak yang bergabung di sini dan mereka terbuka untuk menyampaikan manfaat dari produk ini. Ya, sekali lagi saya mendapatkan manfaatnya, istri saya, anak saya, ya, mertua, orang tua saya juga semua dapat manfaatnya. Itu yang membuat saya akhirnya memang fokus untuk mensupport perusahaan ini, memberikan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat. Dulu anti MLM juga nggak, Dok? Betul, saya tahun 2005 diajak sama teman ya, MLM saya lari-lari. Tapi Kalau bergabungnya, tapi kalau bergabungnya, uh, ya, Dok. bergabungnya saya di sini pertama karena produk. Ya, pertama karena produk. Itu sebenarnya. Kalau kutil-kutil kecil di leher karena usia, apakah bisa hilang, Dok, pakai SOP atau UTSU? Banyak nih loh saya nih. Banyak banyak Orang-orang memang tuh, yang mengatakan langsung luruh gitu ya, langsung ya benar, lepas begitu rontok ya, loh itu. ya, rontok juga gitu. Ya diminumin aja gitu ya. Apa namanya? Ya itu satu proses yang tidak di apa? Tidak disangka-sangka bisa bisa menyembuhkan itu. Ada pasien yang di kulit tangannya suka melepuh dan kempes, mengeluarkan darah. Itu sakit apa ya, dokter? Dan sebaiknya minum SOP atau UTSU? Kalau saya nggak tahu sakitnya apa, ya karena saya nggak lihat pasiennya, ya. Kalau untuk perbaikannya saya minum SOP aja. Nih, ya ada pertanyaan. Ini saya bisa jawab nih, Alwakwi. Kenapa UTSU meningkatkan imun, tapi yang lain menyebut menyeimbangkan imun? Kebenarannya bagaimana? Jadi kami ada uji klinisnya bahwa dia meningkatkan darah putih ketika terjadi leukopenia. Artinya sel darah putihnya turun, bukan menaikkan di saat naik. Itu sih Pak. Ini saya nggak tahu Ibu Alia atau Pak Alia Kui ya. Jadi di uji klinisnya itu yang turun yang dinaikkan. Gitu loh. Ada, nanti saya kasih tuh uji klinisnya. Bahkan Anda bisa lihat tuh di slide. Anda lihat tuh yang uji klinis darah putih itu dinaikkan itu terjadi waktu leukopenia. Saya nggak tahu bahasa tepatnya tuh. Dokter. Leukopenia ya, leukopenia. Ya, jadi ketika turun yang dinaikin, bukan yang naik jadi naik. Dok, kalau untuk anak Down syndrome gimana? Kalau itu keturun apa ya? Itu sudah Itu kelainan genetik genetikal lah. ya. Itu nggak bisa. Ya, soalnya saya juga ada adik yang Down syndrome, Bu Ika. Jadi anak-anak Down syndrome ini kan dari genetikalnya ya, yang kromosomnya bermasalah. Ya. Jadi kelainan, jadi dia sehingga begitu. Adik saya minumin bukan harapannya jadi normal, karena nggak akan bisa teman-teman. Cuma adik saya itu saya minumin karena orang-orang yang Down syndrome umumnya dia dekat sama jantung sama tiroid. Entah kenapa. Karena kami juga saya selalu terapi setiap hari ya. Maksudnya mereka tuh rentan sama penyakit yang jantung sama tiroid. Nah, jadi saya kadang minumin bukan buat Down syndrome-nya, tapi saya minumin buat dia at least lebih susah deh terserang penyakit yang seperti itu. Itu saya ya Bu Ika, itu pengalaman pribadi, makanya saya bisa jawab. Saya punya adik Down syndrome soalnya. Lanjut, Dok, untuk penderita stroke yang sudah belasan tahun karena pecah pembuluh darah dan sudah dioperasi. Saat ini kondisi perlu bantuan orang lain, bicara terbatas dan tidak bisa jalan. Dengan mengkonsumsi SOP itu, apakah artinya sel sarafnya masih bisa diperbaiki? Ya, kan di dalam kondisi yang seperti ini sel-sel saraf itu kan masih ada ya. Artinya stem cell-nya juga masih ada. Jadi SOP itu kan meningkatkan jumlah stem cell yang ada dalam tubuh kita kan, ini
usia tua tadi kan itu stem cell-nya kan sudah mulai menurun. Jadi maksudnya seperti itu. Itu yang ditingkatkan. Oleh karena apa? Karena ini kan produknya asam amino. Jadi membuat apa ya nutrisi di dalam tubuh kita yang dipergunakan untuk proses regenerasi itu jadinya cukup gitu ya. Cukup untuk melakukan regenerasi sel. Nah, ini yang makanya pasien stroke, apalagi dengan masih ada satu masalah konsumsi, misalnya asupan makanannya kurang dan sebagainya, ini dosis SOP harus tinggi. Jadi nggak bisa hanya satu saset, dua saset mengharapkan sesuatu yang besar perubahannya seperti dari tidak bisa berbicara menjadi berbicara. Oh itu prosesnya panjang gitu. Jadi nggak bisa dengan cara yang sama dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jadi itu. Kalau untuk pasien yang gula puasanya sudah 350, buset, selama beberapa tahun. Dan sekarang ginjalnya sudah bocor. Dan takut konsumsi karena takut bentrok dengan obat dokter. Gimana solusinya? Minum apa dan dosisnya? Ya, yang pertama yang harus yang harus kita kuatkan adalah ini pasien mau minum apa enggak gitu dulu. Ya. Kalau dia memang yakin bahwa dengan produk ini yang kita sampaikan itu pakainya SOP ya. Tapi yang ini kan masalahnya pasien ini mau nggak mengkonsumsi, apalagi dengan minum. Kalau biasanya kalau sudah terjadi gagal ginjal itu kan obatnya banyak sekali, ya banyak sekali, minumnya pun juga sering sekali gitu. Nanti masalah kebentur dengan SOP ini ya ini yang harus kita bicarakan gitu. Ada cara pengelolaannya kok gitu ya. Banyak pasien gagal ginjal yang sudah membaik ya, sudah membaik. Dok, pembesaran kelenjar prostat itu apa karena hormon? Betul. Ya, karena hormon, karena proses degeneratif juga ya pembesaran hormon. Pembesaran prostatnya oleh karena hormonal. Ya, makanya itu ada pemeriksaan PSA ya, gitu. Sore dok, perkenalkan saya Hasrat, seorang perawat yang terjun langsung dalam pengambilan sampel swab test dengan protap ketat, tapi tidak pakai baju hazmat. Beberapa hari ini saya merasa kurang enak badan dan batuk ringat sedikit lengket, tapi tidak demam. Sementara saya konsumsi vitamin C 1000 plus minum larutan jeruk dan madu dan air jahe hangat. Teman sarankan untuk konsumsi SOP 100 plus, tapi saya belum paham berapa dosis sampai kapan saya harus mengkonsumsinya, dok. Ya kalau mau dengan SOP silakan, kalau mau dengan ursukusi juga silakan, kalau mau kedua-duanya lebih bagus lagi ya. Masalah dosisnya itu kalau saya menyarankan ya kalau untuk yang seperti begini SOP minumnya 2 kali ya, pagi sore, ursukusinya 2 kali dari SOP. Nah, itu yang lebih optimalnya seperti itu. Ya. Siap. Dok, saya nyoman. Kalau yang HIV, yang kista gitu saya nggak tanya lagi karena udah dijawab teman-temannya. Kalau Anda kista direkomendasi operasi. Sangat direkomendasi. Kalau HIV udah dikasih tahu minum apa. Dok, saya sangat tertarik dengan program ini dan baru pertama kali join. Nyoman nih pasti Bali ya kayaknya ya. Apakah acara ini terus diadakan? Di mana kami bisa dapatkan obat herbal ini, Dok? Suksma katanya. Orang Bali nih pasti. Saya nggak tahu nih upline-nya siapa ini. Harusnya upline-nya yang jawab ini, Pak. Ya, benar. Jadi teman-teman, Ya. Setiap hari Sabtu itu jamnya dokter. Setiap hari Jumat itu soft training, soft workshop kayak kemarin. Kalau setiap Rabu itu LOP, setiap Senin training gitu ya. Mudah-mudahan bisa tahu jadwalnya. Nah, apakah SOP atau USU cocok untuk pasien tumor meningioma? Tolong jelaskan obat mana yang cocok. Kalau meningioma, kalau mau mencobanya pakai kedua-duanya. Ya. Perbedaan SOP dan USU itu baca brosur aja ya teman-teman, jelas di slide juga ada. Apakah ada makanan pantangan pada saat konsumsi SOP? Saya sambil WC atau kita jawab dulu. Nggak ada pantangan ya. Itu sama aja dengan kita istilahnya mengkonsumsi makanan kesehatan ya. Itu silakan ya.
Nah, Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan yang tentang jantung ya, tentang jantung, ada pasang ring, penyumbatan jantung seperti itu ya. Mau cocoknya pakai yang mana itu ya. Jadi kalau saya menyarankan kedua-duanya. Ya, kalau saya menyarankan kedua-duanya. Walaupun misalnya di SOP lebih pada peningkatan aliran darah, regenerasi sel ya. Karena di Ursukushi juga ada satu kandungannya fucoidan itu bagus sekali juga untuk anti platelet ya. Jadi banyak pasien yang termasuk mungkin upline kita, yang leader upline kita ya, Pak Budi Darwin begitu. Beliaunya juga membaik kondisinya, penyumbatannya ya, dengan minum SOP saja pada waktu itu ya. Tapi ada pasien yang dengan pengalaman dokter eh, me, menggabungkan antara SOP dengan Ursukushi, itu sangat bagus sekali juga untuk membantu mengurangi penyumbatan dari pembuluh darah ya. Ya Ini khusus betul. bagi pasien-pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah ya. Karena saya justru dok, saya jujur ya, saya ini kalau teman-teman mungkin kaget ya, saya umur 31 tahun, kolesterol saya itu 280. Saya minum SOP udah hampir 2 tahun ini, 1 tahun setengah terakhir itu mentoknya dari 200-an gitu, paling paling jatuh itu cuma 230. Tapi waktu saya minum Utsukushi, saya kan lagi waktu COVID ini kan Utsukushi saya kencang banget tuh, teman-teman Hmm. leader pasti tahu deh kalau saya minum Utsu tuh kencang. Saya lagi minum Utsukushi kencang banget, sekarang kolesterol saya tinggal 150 loh. Oh, Beneran luar loh dok. biasa ya. Ya. Cuma kalau saya testimoni kan kata ya basi lah katanya pasti manajemen Ah, testimoni. Jadi saya juga yang nggak share juga. Nah itu saya minum Utsukushi ternyata memang di uji klinis Utsukushi pun ada tuh yang dia apa apa membuat tidak mudah jadi plak betul. Anda Ya, lihat deh uji klinis itu anti ada deh platelet karena namanya ya. probiotik tuh memang sangat cocok buat kolesterol juga itu soal kolesterol itu juga Ya. testimoni pribadi yang saya juga nggak share ya teman-teman jadi saya ngomong kebetulan aja pas lagi ngomong jantung itu. Nah lanjut nih apakah semua dokter punya pemahaman yang sama karena keponakan saya kuliah kedokteran berpendapat bahwa pengetahuan tentang stem cell itu belum valid. Ya benar, stem cell itu memang masih kontroversi, jujur aja di dunia kedokteran ya dok. Ya. Ada yang Hmm. ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi Amerika Ya, baru bangun riset. Kita Indonesia juga baru mulai karena baru stem mulai cell ya. itu masih baru banget teman-teman. Dan Anda teman-teman harus tahu loh, penelitian tentang tubuh kita sendiri sampai sekarang aja belum usai sama di dunia kedokteran. Belum Ya. usai loh penelitian tubuh kita semuanya itu. Kayak kanker, kita nggak ada yang pernah tahu teman-teman. Mungkin 100 tahun lagi ada ketemu gitu loh namanya dengan teknologi yang makin canggih. Sama kayak sekarang ada kemo. Dulu belum ada kemo mah, kanker ya udah tinggal kanker. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat mungkin semua dokter punya pandangan berbeda. Ya. Termasuk nggak usah tentang stem cell kok, penyakit aja beda-beda diagnosanya. Betul. Ya. Iya kan dok ya? Ya. Karena itu ininya sih. Oke lanjut. Berarti yang pasca operasi kanker usus tadi konsumsi SOP atau UTSU ya? Pasca operasi. Dua-duanya. Oke. Ibu saya minum SOP 2 kali sehari, tapi kemarin demam dan pusing. Ternyata trombonya turun. Kenapa ya dok? Kalau pas lagi demam, trombositnya turun, misalnya seperti itu, ya kemungkinan kena demam berdarah, bukan oleh karena SOP. Ya. Jangan apa-apa nanti karena SOP juga ya. Dok, bagaimana membantu pasien mengalami kista ginjal? Udah ya tadi ya. Ya. Dok, kalau sakit diabetes sedang konsumsi obat diabetes secara teratur, obat lancar, darah, dan kolesterol. Apakah bila konsumsi SOP dosisnya gimana? Obat jalan terus atau berhenti? Jalan, Jalan. jalan. Ya. Kalau bisa diminum 1 jam sebelum minum obatnya ya. Ya. Itu baik. Gagal ginjal amankah minum SOP karena kadar protein harus dijaga? Aman. Ya. Ya, karena pertama SOP ini bukan tinggi protein ya teman-teman. Itu teman-teman harus tahu. SOP tidak tinggi protein sama sekali. Karena satu saset aja 100 miligram marin plasentanya, which is nggak akan bisa banyak. Anda makan telur lebih banyak jauh. Mama saya 84 tahun suka alergi. Apakah boleh minum SOP? Dosisnya berapa? Mama saya kurang berat badannya kurus sekali. Terima kasih.
Kalau ada proses alergi, saya kira tadi seperti sudah dijelasin ya tadi ya, kita mulainya dengan dosis yang kecil aja dulu ya, untuk penyesuaian tubuh ya. Bukan masalah apa namanya kecil ataukah tubuhnya, tapi sekali lagi kebutuhannya berapa ya untuk ibunya ini ya. Itu bisa kita coba mulai dari seperempat saset dulu misalnya untuk mengurangi alerginya, kemudian naik jadi setengah, naik lagi setengahnya lagi sampai benar-benar kapan dosisnya yang memang dirasakan perubahan bagusnya buat ibu itu ya disitulah letak dosisnya itu. Betul, betul, betul. Sampai yang bersangkutan sendiri di dosis yang itu dia merasakan hal yang beda gitu kan, dia pasti tahu gitu ya. Betul Saat ya. dia minum seperempat, setengah, satu, dua, begitu di dua dia udah, beda loh, tubuh lebih ini. Nah, di situ aja dia, jadi dosis dia ada di situ. Saya ada Itu testimoni sedikit ini Pak. boleh. Kemarin saya punya pasien ya boleh dibilang gitu ya. Dia gangguannya di mah ya, gangguannya mah. Selalu dia bilang lemes, perutnya kembung begitu ya. Saya kasih SOP, saya suruh minumnya langsung satu. Ya, karena masih umur 27 tahun gitu ya. Saya kasih minum satu. Langsung dia katakan diare gitu. Dia bilang, "Dok, saya jadi diare gitu." Nah, saya bilang, "Oke, kalau diare turunin dosisnya deh gitu. Jadi setengah aja gitu." Ya, setengah. Nah, justru pada saat kondisi dosis dengan setengah itu dia merasakan enak gitu. Nah, justru kalau saya suruh kalau memang sudah bagus, naikin lagi dosisnya. Dok, kalau saya naikin dosisnya, saya diare lagi gitu. Nah, ini makanya saya bilang masing-masing orang itu punya dosis sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita paksakan sesuai dengan apa yang tadi saya bilang. Oh ini maksimalnya 2x2, ini maksimalnya 3x2 gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus ikuti perkembangan dari pasien sampai di mana dosis mana yang memang dia merasakan enak, dia merasakan perubahan nyaman dan sebagainya. Disitulah letak dosisnya dia, gitu. Selamat sore dok, untuk hipertiroid dan sinus, bagaimana aturan minumnya? Saya minum SOP pagi hari, sore dan UTSU. Apakah sudah tepat? Terima kasih. Ya sebaiknya kalau yang kondisi begini SOP sama UTSU dijadikan satu kali gabung ya, pagi sore seperti itu. Sekali lagi dosis UTSU kusi itu 2 kali dari dosisnya SOP. Nah itu yang perlu dipegang ya buat Bapak Ibu yang ingin mengkonsumsi berbarengan SOP sama UTSU kusi. Oke. Ada member autoimun yang rutin konsumsi SOP. Kemudian 3 hari tidak konsumsi, lepas minum metal dan obat-obatan lainnya. Katanya sudah capek konsumsi obat-obatan. Akhirnya sesak napas, dan sekarang di ICU untuk cuci darah khususnya. Karena autoimun bisa nyerang ginjal kok. Betul. Ya. Lupus. Saya sarankan minum SOP melalui perawatnya, tapi pihak perawat tidak berkenan dan memberikannya dari selang. Bagaimana solusinya ya? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya di dalam perawatan di rumah sakit itu ada etikanya. Jadi yang dokter yang bertanggung jawab pada pelayanan pasien. Makanya jangan meminta tolong sama perawat karena perawat itu hanya menjalankan instruksi dari dokter gitu ya. Oke. Jadi yang Ini harus teman-teman juga harus jadiin pelajaran. Dia tiba-tiba stop minum SOP, terus dia juga nggak mau minum obat-obatan. Wah, ya, itu jadi bahaya kalau yang itu. Ya, jangan ya teman-teman ya. Jangan main deh, maksudnya kadang mungkin Tuhan kasih kita penyakit tertentu ya buat kita lalui gitu. Jangan nekat gitu. Ini kan nggak mau minum. Dia rutin nggak minum lagi SOP. Terus dia juga udah nggak mau minum obat-obatan. Kesannya kayak pasrah. Jangan. Pasrah, ya. Dok, ada yang mau tanya. Dok, untuk pudarkan bintik hitam putih di lengan tangan, cici saya minum UTSU saja atau kombinasi SOP? Kalau untuk yang flek itu ursukusi. Untuk flek ya. Ya. Lanjut. Kalau anak autis bagaimana? Sebaiknya aturan minum SOP yang paling efektif. Mohon pencerahannya dok, apalagi buat anak-anak di bawah 10 tahun. Ya kalau mau dicoba pakai SOP ya silakan ya. Kalau anak-anak kita bisa setengah pagi, setengah sore ataukah satu saset pagi itu silakan.
Tolong teman-teman kalau nanya jangan di-enter dulu ya, soalnya semua pertanyaan jadi putus-putus kayak gini. Halo dokter, saya mau tanya, suami saya suka sendawa dan buang angin. Terus, udah, mau nanya apa? Dok, ada member setelah satu minggu konsumsi SOP tekanan darah naik dan vertigo. Apakah itu hubungan dengan SOP? Ya, jangan menyalahkan SOP ya, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan ya. Lifestyle-nya pada saat 1 minggu itu seperti apa ya, bisa juga karena dia lepas obat ya, dia kurangi obat sendiri ya, bukan oleh karena SOP-nya ya. Jadi sekali lagi kita harus koreksi kebiasaan hidup kita, makan kita, stres kita pada saat itu ya. Jadi itu. Dok, mau tanya, rahim miring bisa dibantu dengan SOP nggak? Waduh. Operasi aja kalau memang rahimnya turun. Apakah boleh pada saat gatal kita minum obat anti alergi? Boleh saja ya. Nggak usah Bagaimana mengganggu cara? sekali ya. Hmm. Oh ini dia nanya nih si Yuni. Dia nanyanya pertanyaannya keputus. Lanjutannya di paling bawah. Bagaimana cara atau dosis orang yang dipakai? Kenapa? Karena suaminya suka sendawa dan buang angin terus. Ya, itu mungkin gangguan ke dispepsia namanya ya. Gangguan dispepsia. Seperti tadi yang saya sampaikan di testimoni yang tadi barusan saya bilang itu kan masing-masing orang punya dosis sendiri-sendiri kalau untuk yang gangguan dispepsia ya. Tapi kalau kita mau dicoba dulu dengan dosis 1 kali 1 ya. Dekatkan dia dengan jarak makan dulu ya, kemudian lama-lama di jarak makan dengan minum SOP itu diperpanjang gitu. Jadi kalau bisa 1 jam sebelum makan SOP dulu diminum ya, sampai akhirnya memang benar-benar pasien tersebut mendapatkan dosis yang tepat ya. Itu nanti bisa kita lihat dari perkembangan sendawanya berkurang apa enggak ya, kembungnya berkurang apa enggak. Nah, disitulah dia bisa menentukan dosisnya. Yes. Dok, kalau sakit tulang sendi lutut pinggang, kalau berdiri dan jongkok agak susah, terapi dengan SOP gimana? Ya bisa dipakai SOP ya, untuk ya ini mungkin ke masalah rematik ya. Ya, silakan ditentukan dosisnya ya. Minumnya pagi, sore, ya mungkin mulai dari 1 saset dulu. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada keluhan, ya keluhan itu maksudnya bisa aja kan dia mengalami detox atau mengalami rasa sakit yang berat, kemudian, Ya, nah itu dinaikkan lagi dosisnya sampai benar-benar optimal. Ya. oke. Ini ada Pak Hendra nih yang ngomong, kok ada iklan tuh jual murah lagi? Apa boleh? Ya nggak boleh Pak, cuma kan kadang ini acara Zoom bebas gini, yang masuk belum tentu member. Ada orang iseng, ada kompetitor yang sakit hati, atau ada orang yang disuspend. Saya harus jawab pertanyaan yang kayak begini. So, dianya yang nggak saya jawab. Dok, saya ada riwayat hipertensi dan aritmia. Apakah bisa disembuhkan dengan SOP plus? Ini lalu cara kerja penyembuhan di tubuh seperti apa? SOP bukan obat hipertensi ya, bukan juga obat aritmia itu yang perlu harus Bapak ketahui ya. Tapi ini adalah melakukan satu proses regenerasi sel ya. Hipertensi salah satunya oleh karena kekakuan dari pembuluh darah. Ya, kekakuan pembuluh darah itu akibat dari penumpukan flak. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti ini yang diperbaiki ya, tentu membutuhkan satu perawatan yang lama ya. Aritmia juga demikian ya. Dok, kalau user ginjal dengan ferritin tinggi, apakah boleh direkomendasikan SOP 100 plus? Silakan. Kreatinin maksudnya itu mungkin. Oh ya. Ya. Paman saya berat badan 56 kilo, divonis sakit hepatitis B dan leukemia C. Oh, nggak ada pertanyaannya. Udah nggak ada pertanyaannya. Bisa nggak ya mungkin pertanyaannya gitu kali ya? Ya, bisa saja sih diberikan itu. Ya, karena ada hepatitisnya. Ya, tadi memang diskusi kan ada hepatitis C-nya ya. Tapi banyak juga yang mengatakan hepatitis yang lain itu boleh nggak? Ya, silakan aja dikonsumsi. Ya. Menyambung soal ada miom di kandungan, tadi dokter mengatakan bahwa harus dilakukan tindakan pengangkatan baru terapi sel. Justru saya takutkan melakukan tindakan. Saya kira dengan terapi sel bisa mengecilkan miom tersebut.
Oh, dia takutnya operasi. Takutnya karena operasi ya. Saya kira begini ya Ibu, miom itu kalau kita tidak kendalikan itu bisa membesar ya. Dan komplikasinya, efek apa? Komplikasinya itulah terjadinya perdarahan ya. Kalau kondisi ini tidak kita tanggulangi, itu mengakibatkan nanti ada kondisi yang lebih berbahaya, bisa terjadi anemia misalnya ya. Nah ini yang kalau saya sarankan sih memang operasi itu harus diangkat karena kalau enggak kondisi yang seperti tadi saya sampaikan itu pasti akan terjadi terus gitu ya. Mhm. Nah, ini ada yang di bawah malah langsung nyautin The Queen. Untuk Miom saya memberikan testimoni mengecil 50%. Konsumsi SOP plus UTSU 2 minggu ini sudah mengecil sekali. Terima kasih tanpa operasi. Ya kalau Testimoni. kondisinya bisa membaik seperti itu ya berarti bersyukur ya. Memang kan ada di Utsukushi membantu untuk apa namanya efek untuk ke tumor kan seperti itu. Yang mungkin sangat sangat bagus buat ibu yang tadi ya. Sore dok, mohon info berapa dosis SOP atau UTSU yang dianjurkan untuk pasien yang sudah operasi tempurung lutut? Wah, masing-masing pasien punya beda-beda dosis ya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada dosis tertentu buat itu. Tetapi kalau kita memulainya dari awal seperti tadi yang saya sampaikan ya. Biasanya kalau orang-orang tua seperti itu jangan langsung memberikan dengan dosis yang besar ya. Kita harus mulai dengan dosis yang kecil dulu. Cek lab hasil jelek, gula naik 105, kolesterol naik juga. Setelah SOP dihentikan, sakit berkurang. Apa tuh pertanyaan? Pertanyaannya apa, Pak? Nggak tahu. Soalnya ini apa? Mungkin karena enter itu ya, Pak ya? Iya, sedangkan Ya, nanti kan yang lain juga nanya kan. Jadi ya karena enternya di bawah turun ke banget. bawah jadinya. Ya. Nah, nih. Dok, kalau pasien HIV sudah konsumsi ARV rutin, kondisi badan sudah lebih baik, berat badan sudah stabil, apakah masih perlu minum SOP atau UTSU? Thanks. Ya silakan aja, Pak. Mau SOP satu silakan, mau Utsukushi juga silakan, mau digabung kedua-duanya juga silakan. Itu untuk suportif ya. Oke, saya akan nanya 3 pertanyaan lagi teman-teman ya, karena waktu juga kita udah jauh banget. Pertanyaan memang ini. Saya akan ambil 3 pertanyaan. Tadi kolesterol saya udah jawab ya. Pak, konsumsi SOP sudah 2 box, kepala rasa sakit itu akibat apa ya? Nah ini awalnya dia punya penyakit apa kan gitu ya? Ya. Ya itu harus saya nggak berani mengatakan kenapa ya gitu menjawab. Ya, saya juga teman-teman harus lengkap lah bertanyanya lah. ya, Kita bisa juga memberikan apa namanya jawaban yang komplit gitu. betul. Cuma saya ada pengalaman karena saya kan banyak lihat testimoni ya. Rata-rata orang yang nggak tahu kenapa, tapi orang yang rata-rata punya riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, umumnya dia minum SOP kepalanya agak puyeng. Umumnya nggak tahu kenapa. Saya kan by testimoni ya, dok. Ini bukan klinis nih. Ya, pada pasien yang seperti itu memang seperti seolah-olah terjadi pelebaran pembuluh darah, Pak. Nah, jadi mungkin dia efek pusingnya lebih kerasa kali ya. Ya, Karena jadi pembuluh seolah-olah darah melebar. ada pelebaran pembuluh darah sehingga seolah-olah dia kekurangan darah gitu. Jadi darahnya yang ke otak berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan keluhan rasa pusing, berat, sakit kepalanya jadi seperti itu. Kalau saran saya itu SOP-nya dilanjutin ya. Keluhan seperti itu akan segera hilang kok itu. Oke. Yang kedua nih saya bisa jawab. Kapan waktu terbaik untuk konsumsi Utsukushi? Kalau saya sebenarnya nggak ada masalah Anda mau minum pagi atau malam. Tapi karena saya peminum, jadi terus ada leader-leader dari Surabaya juga bertestimoni bahwa ternyata kalau minum malam lebih maksimum hasilnya. Kenapa? Kan dia probiotik di usus ya teman-teman ya. Kalau minum malam sebelum tidur kan kita umumnya udah nggak makan lagi. Jadi waktu kita tidur ada proses pembakaran lemak atau apapun jadi lebih maksimum. Jadi paginya kita BAB dengan indah. Yang BAB dengan indah apa sih? Maksudnya padat, enak, nggak keras, banyak gitu. Puas gitu rasanya. Itu saya lakukan ketika utsunya saya ubah jadi malam. Kenapa? Kalau pagi nggak apa-apa juga. Masalahnya kan kalau pagi kan kita makan juga tuh. Siang makan, sore nyemil, malam makan. Jadi
efek kayak detox khususnya di saya jadi kurang berasa. Maksudnya efek BAB yang puas itu nggak kerasa lagi. Jadi saya coba di malam jadi lebih enak buat saya. Jadi tidurnya enak. Sekarang sih nggak Ya, tidur ya, jam 5 pagi saya mau tidur. banyak sih yang mengatakan begitu, Pak Niko. Iya benar. Ya, Karena banyak yang mungkin mengatakan begitu. kita karena Ya, kalau malam kan udah nggak terlalu banyak makan dok. betul, Benar nggak betul. sih? Ya, Terus lanjut yang pertanyaan terakhir nih dok. Eh, apakah SOP bisa meningkatkan detak jantung yang lemah? SOP meningkatkan detak jantung yang lemah. Jadi, nah itu sebenarnya penguatan jantung ya, bukan bukan yang darinya lemah itu maksudnya dari sisi tekanan darahnya, dari sisi kekuatannya. Jadi kekuatan jantungnya itu yang diperbaiki ya dengan jalan regenerasi sel tadi itu ya. Jadi dicoba itu. Ya, Saya sih ada keyakinan sih itu bisa membaik ya. ya. Bu Novanta juga digabung aja SOP Utsu satu gelas minum bareng aja saya juga gitu. Nih yang Ya, terakhir lagi deh. Terakhir nih karena ada yang saya baca agak wah ini saya coba tanya. Keponakan saya wanita 30 tahun. Saat kecil tidak ada riwayat step, tapi 3 tahun ini sering suka merasa bling-bling dan pingsan seperti ayam. Bisa diterapi dengan SOP atau UTSU dosisnya gimana? mungkin epilepsi ke sana itu. Hmm, Kemungkinan epilepsi ya. Bisa aja. Pakai bisa saja ya, bisa saja. Mau digabung kedua-duanya juga bisa ya. Oke deh, teman-teman. Soalnya pertanyaan saya harus batasi. Kalau enggak, ya nggak akan ada pernah batas, teman-teman. Ya. Karena kalau Banyak nanya, sekali yang ya nanya. campur Ya, air nggak apa-apa, SOP nggak apa-apa. Kalau bagi Anda ya. yang punya masalah mah, em, boleh Anda apa langsung di lidah, tapi kalau apa yang benar boleh kalau ada mah Anda boleh langsung pakai lidah. Tapi ini nggak ada hukumnya sih karena ada mah langsung di bawah lidah masalah, pakai air nggak apa-apa. Ada yang pakai air jadi masalah, di bawah lidah nggak masalah. Jadi Anda coba aja, tapi at least boleh. Teman-teman saya harus tutup, kasihan Dokter Buana ya, kita udah berapa jam, apa saya harus batasi gitu teman-teman. Matus Suksma buat dokter. Silakan buat teman-teman yang ingin chat sama saya ya, bisa dicatat barangkali nomor Ya, boleh, saya boleh. ya 0821 4413 0101 ya. Oke. Ya. Teman-teman tapi jangan ganggu, jangan telepon ya teman-teman ya. Dokter Buana baik banget mau sharing nomor handphone di tempat publik ini Nggak diserang. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sebisa mungkin saya akan bantu ya. Oke, Dokter Buana saya Oke. terima kasih buat Terima kasih banyak semua yang Bapak Ibu. dapat. Terima kasih Pak Niko ya. Saya minta maaf buat yang pertanyaannya belum terjawab. Ada yang pertanyaan sama saya nggak jawab, nggak tanya. Ada yang pertanyaannya sepotong saya juga nggak bisa tanya ya teman-teman ya. Saya mau bilang terima kasih Anda udah investasi waktu buat AFC hari ini datang di channel kita. Saya juga mau terima kasih banget sama Dokter Buana yang benar-benar lagi doing apa yang bukan best lagi ya. Maksudnya di COVID gini semua dokter di rumah sakit pasti pusing. Saya yakin Dokter Buana juga mudah-mudahan Dokter Buana tetap sehat sama Terima keluarganya. kasih Pak Niko, terima kasih Bapak Ibu atas doanya ya. Terima Semoga kasih kita di sehat AFC semuanya. semua. Ya, Pak Teman-teman, Niko juga sehat see, bersama ya. keluarga. See you di hari Senin. Saya ada artis selegram. Wah, yang baru mulai tidak tahu tentang networking sama sekali dan akhirnya dia mulai mendapatkan income-nya, mulai tahu cara doing bisnis ini. Nanti Senin Oh. ada salah satu selegram. Nanti ada bannernya, teman-teman. Keep pantengin channel kita, mudah-mudahan semuanya going well. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap jalankan protokol tentang COVID-19, peduli keamanannya, jangan menyerah. Kenapa? Karena teman-teman setiap orang akan lewati masa di mana dia lagi sulitnya. Dan siapa yang bertahan dia akan memenangkan pertandingannya. Oke teman-teman semua, terima kasih, selamat weekend. Selamat ngumpul sama keluarga yang lagi prospek juga keep safety semua. Oke teman-teman semua, saya tutup channelnya. See you di hari Senin. Terima kasih Dokter Buana. Ya, see you.